varietas Servo untuk sahabat tani. Dan sekarang ini sudah memasuki umur 45 HST, dan ini sudah mulai muncul bunga dan berbuah untuk sahabat tani. Dan ini nanti saya prediksi pas panen, yaitu saya perkirakan pada bulan 12 itu sudah ada yang matang untuk sahabat tani. Dan di sini akan saya jelaskan mengenai cara-cara perawatan tanaman tomat ini sampai umur 40 HST. Tomat yang saya tanam ini sudah saya lakukan pemupukan 2 kali. Yang pertama untuk pemupukan awal dan kedua itu saya menggunakan NPK 1616 kita tambah dengan pupuk Punska bersubsidi dengan ukuran 2:1. Untuk pupuk NPK 1616 2, sedangkan untuk pupuk Punskanya itu 1 untuk sahabat tani. Dan sistem yang saya gunakan untuk pemupukan pertama dan kedua dengan menggunakan sistem kocor untuk sahabat tani. Itu dalam segi pemupukan. Dan ini sudah saya lakukan pemupukan 3 kali. Dan untuk pemupukan 3 kali saya menggunakan pupuk Punska bersubsidi yang tadinya itu NPK 1616 kita tambah dengan pupuk grower dengan perbandingan untuk pupuk Punskanya itu 1 dan untuk pupuk growernya 2. Itu untuk pemupukan yang ketiga untuk sahabat tani. Dan untuk penyemprotan tomat yang sudah memasuki umur 45 HST ini sudah 4 kali penyemprotan. Untuk penyemprotan awal saya menggunakan untuk nutrisinya yaitu Ultradap, kita tambah fungisida Antrakol, inseknya yaitu Dimolis untuk sahabat tani. Itu untuk pemupukan awal. Nah, dengan dosis untuk Ultradap 16 liter air itu 3 sendok. Sedangkan untuk pupuk Antrakol itu 4 sendok. Dan untuk Dimolisnya biasanya saya menggunakan untuk penyemprotan awal itu setengah tutup, dan untuk penyemprotan kedua itu 1 tutup untuk sahabat tani. Dan memasuki umur 45 HST ini pada waktu pemasangan anjir ini sudah saya mulai sejak tanaman tomat ini masuk pada umur 20 HST setelah pindah tanam untuk sahabat tani. Dan kita lakukan yaitu pengikatan. Pengikatan awal itu seperti ini untuk sahabat tani. Dan untuk pengikatan yang kedua ini baru kita lakukan tadi. Nah, dengan seperti ini. Ini adalah pengikatan yang kedua. Dan untuk sahabat tani ketahui bahwa pada musim penghujan seperti ini biasanya hujannya itu disertai angin kencang. Maka harus kita lakukan pemasangan anjir itu kita pasang jangan sampai tidak kuat. Nah, kita pasang seperti ini. Ini akan lebih kuat. Kita gabungkan seperti ini yang di atas. Sehingga nanti kalau hujannya deras disertai angin itu tanaman tomat-tomat ini aman, tidak ada yang roboh sama sekali. Itu untuk sahabat tani. Dan untuk penyemprotan kemarin di penyemprotan ketiga dan penyemprotan keempat, yang tadinya saya menggunakan Ultradap, saya ganti dengan menggunakan MKP
Pak Tani untuk sahabat tani, dengan dosis yaitu 3 sendok sampai 4 sendok per tangkinya. Tujuan daripada penggunaan NKP itu agar buahnya itu bisa lebat dan buahnya nanti bisa besar-besar untuk sahabat tani. Bisa kita ketahui ini semuanya sudah muncul bunga dan buah. Itu tujuan daripada penggunaan MKP. Nah, bisa kita lihat memasuki umur 45 HST, bunga dan buah sudah mulai bermunculan. Dan biasanya saya kalau menanam tomat itu saya menggunakan plastik mulsa. Sedangkan sekarang itu tidak pakai untuk sahabat tani. Bisa kita ketahui. Nah, seperti ini. Karena di musim-musim seperti ini untuk di daerah saya ini sudah hampir 1 tahun ini hama tikus itu merajalela. Dan kemarin di musim kemarau sudah saya coba menggunakan mulsa, tetapi hama tikus itu masuk ke dalam mulsa sehingga sulit sekali untuk dikendalikan. Sehingga tanaman tomat kita itu mengalami kerusakan yang cukup besar. Jadi hari ini musim penghujan ini saya tidak memakai mulsa dikarenakan hama tikus ini saya gunakan jarak 50 70 lah, seperti itu sahabat tani. Bisa 50 70. Ini terlalu dekat. Jadi itu jarak yang saya gunakan dalam proses penanaman tomat servo untuk musim-musim ini. Dan perlu untuk sahabat ketahui, harga tomat itu sudah hampir 4 bulan itu harganya sangat murah. 1.000, 2.000 itu sudah mahal. Karena saya sendiri di waktu-waktu musim kemarin itu panen tomat yang saya tanam itu 2.000 petang untuk sahabat tani. Dan harga sampai habis itu cuma 1.000, 2.000. Jadi untuk hari-hari ini tomat itu sudah harganya sudah baik, sudah ada yang 10.000 lebih. Dan ini saya prediksi untuk sahabat tani, ini tidak akan mengalami penurunan. Karena di musim-musim seperti ini, perawatan daripada tanaman tomat itu biasanya lebih sulit dibandingkan dengan musim kemarau. Kalau di musim kemarau itu, tomat itu sangat mudah, sehingga semua petani-petani itu panen secara melimpah. Nah, disitulah akan terjadi penurunan harga yang sangat signifikan. Nah, bisa kita lihat untuk sahabat tani. Jadi perlu untuk sahabat tani ketahui, pada waktu panen supaya itu harganya pas harga mahal, saya sarankan pas harga murah itu kita tanam. Dan ketika panen itu biasanya harga itu sudah mengalami kenaikan sahabat tani. Kemarin pada waktu harga sekitar 20.000, semua petani-petani itu menanam semuanya. Pas waktu panen itu serentak, sehingga hampir 4 bulan itu harga tomat itu hampir tidak laku untuk sahabat tani. Ini semua petani mungkin sudah mengetahui 4 bulan harga tomat menurun gratis untuk sahabat tani. Dan sekarang itu mulai ada kenaikan. 4 hari ini saya sendiri masih punya yang ketinggalan, itu mutu yang tidak baik, kecil-kecil itu sudah dibeli 8.000 untuk sahabat tani. Dan yang baik itu sekitar 13.000 sampai 14.000 untuk sahabat tani untuk hari-hari ini. Jadi untuk penanaman tomat itu agar nanti kita bisa panen dengan harga yang maksimal, itu biasanya kita tanam pas harga tomat menurun gratis. Di waktu-waktu itu ada kemungkinan besar pas panen harganya sangat memuaskan untuk sahabat tani. Nah, bisa kita lihat ini memasuki umur 45 sudah seperti ini buahnya.
Dan perlu dapat ketahui, nanti memasuki umur 50, ini akan saya lakukan penyemprotan kembali dengan menggunakan inseknya Dimolis, kita tambah dengan MKP 3 sendok atau 4 sendok dalam 16 liter air, dengan menggunakan yang awal-awal tadi saya menggunakan untuk funginya yaitu antrakol, dan kali ini saya ganti dengan menggunakan fungisida Ditan untuk sahabat tani. Dan dalam 16 liter itu saya menggunakan 4 sendok untuk funginya. Nah, bisa kita lihat untuk sahabat tani, biasanya untuk musim seperti ini yang kita perbanyak pengobatannya yaitu mengenai funginya. Biasanya tomat di waktu musim penghujan itu mudah terserang, yaitu daunnya itu terserang jamur, buahnya terserang jamur, dan nanti hasilnya itu akan menurun untuk sahabat tani. Nah, ini cukup baik pertumbuhan batang-batangnya cukup besar, daunnya sama sekali tidak ada yang kena kerapyak untuk sahabat tani. Ya, seperti ini. Jadi saya sarankan untuk sahabat tani di musim penghujan ini harus kita rawat betul-betul, dan nanti kemungkinan pas panen ini harga pasti mengalami kenaikan. Nah, dan untuk perlu sahabat ketahui, untuk pengairan atau irigasinya di musim penghujan ini harus lancar. Jadi ketika hujan itu turun itu langsung hilang. Nah, seperti ini untuk sahabat tani. Kita buat agak tinggi untuk gulutannya. Apabila nanti terlalu lembab, ini serangan jamur akan mudah sekali menyerangnya. Tanaman tomat itu adalah tanaman yang mudah terserang oleh layu fusarium, kerapyak, dan sebagainya untuk sahabat tani. Jadi dalam segi pengairan, airnya itu harus cepat hilang. Jadi gulutannya harus kita tinggikan, itu yang lebih penting untuk sahabat tani. Dan untuk sahabat tani ketahui bahwa penanaman tomat pada waktu musim seperti ini harus kita tingkatkan lebih dibandingkan dengan penanaman di musim kemarau kemarin untuk sahabat tani. Dan nanti untuk pemupukan keempat ini akan saya lakukan pada waktu tanaman tomat ini memasuki umur 50 HST, yaitu dengan cara tajuk lah seperti ini. Kemarin ini saya untuk pemupukan ketiga menggunakan yaitu Mutiara Grower. Ya, seperti ini untuk sahabat tani semua. Dan pemupukan keempat juga menggunakan Mutiara Grower, kita campur dengan Posca, dan kita juga tambah dengan pupuk pupuk NPK 16 dengan sistem tajuk seperti tadi untuk sahabat tani. Dan ini sekali lagi saya prediksi panennya mulai pertengahan bulan 12 itu sudah ada yang matang, karena buahnya bisa kita ketahui sudah sebesar ini. Nah, dan biasanya di bulan 12 itu terjadi musim yang tidak menentu, musim yang biasanya sering hujan dan mengakibatkan biasanya di mana-mana terjadi kebanjiran, sehingga banyak petani-petani itu banyak yang mengalami kegagalan. Nah, disitulah harga tomat akan melonjak tinggi untuk sahabat tani. Jadi
Itu prediksi saya ketika tomat ini waktu panen itu harganya mahal. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.